Pada video kali ini, saya akan membahas trik bagaimana cara install aplikasi Microsoft Office 2010 di Windows 10. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Yang pertama yaitu download aplikasi Office 2010. Sebelum kita download, kita cek terlebih dahulu tipe sistem yang digunakan Windows. Caranya, kita buka File Explorer, lalu klik kanan pada disk PC, lalu klik Properties, dan akan terlihat informasi dari laptop atau PC yang kita gunakan. Kita cek berapa bit tipe sistem Windows-nya. Di sini, laptop yang saya gunakan menggunakan Windows dengan versi 64 bit. Maka, aplikasi yang kita download adalah yang versi 64 bit. Di sini saya sudah mendownload Microsoft Office 2010 yang versi 64 bit. Setelah selesai di-download, lalu ekstrak filenya. Tunggu hingga proses ekstrak selesai. Lalu kita cari folder tempat di mana file MS Office 2010 diekstrak. Lalu kita lanjut ke proses instalasinya, yaitu dengan klik kanan pada file MS Office Pro 2010, lalu kita klik Mount. Lalu kita pilih Office x64 dan kita klik Setup. Selanjutnya yaitu kita pilih produk yang ingin kita install. Di sini kita pilih Microsoft Office Professional Plus 2010. Lalu kita klik Continue. Di sini ada dua pilihan, Install Now atau Custom. Di sini saya memilih Custom. Kita install Microsoft Office yang ingin kita gunakan saja. Seperti Microsoft Access, kita not available aja. Kita hanya memilih Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Word. Sedangkan lainnya kita not available aja. Lalu kita klik Install Now. Tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini video proses instalasinya saya skip ya guys, karena terlalu lama. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan shortcut aplikasi Microsoft Office 2010 ke desktop, supaya lebih cepat ketika kita ingin menjalankan aplikasinya. Caranya yaitu tekan tombol Windows, kemudian klik kanan Microsoft Word 2010, lalu klik More, lalu Open File Location. Lalu pilih aplikasi Office mana saja yang ingin ditambahkan ke desktop. Kita pilih semuanya ya guys. Klik kanan, lalu Send to,
lalu klik desktop. Lalu kita cek apakah icon dari Microsoft Office ini sudah ditambahkan ke desktop atau belum. Di sini terlihat ya guys, sudah ada di desktop. Baik, yang kedua, cara menjalankan Microsoft Excel. Menjalankan Microsoft Excel bisa dilakukan dengan cara menghidupkan PC atau laptop yang akan digunakan, lalu sampai menampilkan layar kerja. Selanjutnya, bila sudah, klik Start, lalu ketikkan saja Microsoft Excel. Lalu klik kiri 2 kali, lalu blank workbook, lalu sudah masuk ke Excel. Atau bisa dengan cara cepat, mengklik di sini Excel, klik kiri 2 kali, lalu klik blank workbook, sudah. Baik, yang ketiga, saya akan menjelaskan cara mengenal Microsoft Excel, fungsi, kekurangan, dan kelebihannya. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Aplikasi Microsoft Excel ini berupa lembaran kerja atau spreadsheet yang mempunyai fitur-fitur kalkulasi yang baik dalam membantu kita semua untuk kebutuhan pekerjaan kantor. Bahkan, Excel merupakan aplikasi yang populer yang banyak digunakan untuk kebutuhan olahan data atau manajemen data. Excel bermula dari sebuah program berupa spreadsheet yang dibuat di tahun 1982 dengan sebutan Multiplan. Program ini awal sangatnya saingannya seperti Lotus 123, sehingga pihak Microsoft sendiri mengembangkan aplikasi terbaru dari spreadsheet yakni Excel. Di tahun 1985 sendiri mulai dirilis versi pertama Microsoft Excel. Sedangkan versi dari Windows-nya sendiri mulai menyusul di bulan November 1987. Microsoft Excel memang dikenal dengan penggunaan rumus-rumus dan formula dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus yang efektif akan memudahkan Anda dalam membuat laporan pekerjaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah deskripsi. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan, dan pengolahan data. Kelebihan dari Microsoft Excel ialah mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu set. Dalam satu set bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Jadi sebagian besar software data entry ada fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel. Atau jika dibutuhkan kita bisa konversi balik dari Excel ke software statistik lainnya. Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Lalu kekurangan dari Microsoft Excel ialah software pengolahan angka ini berbayar atau tidak gratis. Aplikasi ini merupakan banyak memori RAM. Bisa dibilang banyak memerlukan memori RAM dan prosesor yang besar. Untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan, atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel baik rumus matematika, logika, maupun teks. Banyak orang yang tidak suka dengan hal ini karena di SPSS misalnya kita dengan mudah untuk melakukan filter atau pengkategorian jawaban baru. Menjelaskan fungsi dan icon pada program Microsoft Excel. Memiliki
9 menu Microsoft Excel yang terdaftar bar atau baris. Menu ke-9 menu itu ialah File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Window, dan Help. Masing-masing menu memiliki submenu perintah yang masing-masing subperintah tersebut memiliki fungsi tersendiri yaitu antara lain menu file, new, perintah untuk membuat lembar kerja baru, open, perintah untuk membuka dokumen, close, perintah untuk menutup jendela workbook, save, perintah untuk menyimpan data, save as, perintah untuk menyimpan data yang belum memiliki nama, lalu save as web page, perintah untuk menyimpan perintah untuk menyimpan ke dalam halaman web, save workspace, perintah untuk menyimpan sebagai file workspace, file search, perintah untuk mencari file workbook, lalu permission, perintah untuk melihat apa yang akan disetting dalam halaman pengolahan data tersebut, lalu web page preview, perintah untuk melihat lembar kerja yang akan dicetak, page setup, perintah untuk mengatur setting halaman, print area, perintah untuk menentukan lembar kerja yang akan dicetak, dan lain-lain. Lalu menu view normal, perintah untuk menampilkan lembar kerja pada posisi normal, page break preview, perintah untuk melihat hasil pemotongan halaman kerja, taskpan, perintah untuk membuka tampilan perintah, toolbar, perintah untuk menampilkan toolbar, formula bar, perintah untuk memunculkan baris rumus, dan lain-lain. Lalu selanjutnya menu insert, cell, perintah untuk menyisipkan sel, row, perintah untuk menambah baris sel, kolom, perintah untuk menambahkan kolom, worksheet, perintah untuk menyisipkan lembar kerja, dan lain-lain. Lalu seterusnya menu format. Menu format antara lain sel, perintah untuk membuat format sel, row, perintah untuk mengatur tinggi baris, kolom, perintah untuk mengatur lembar kolom, sheet, perintah untuk memformat sheet, auto format, perintah untuk membuat format table, conditional formatting, perintah untuk memformat nilai data cell, style, perintah untuk mengubah data pada lembar kerja. Lalu menu tools antara lain spelling, perintah untuk memeriksa data, research, perintah untuk mencari file, error checking, perintah untuk mengecek kesalahan, track change, perintah untuk melihat pengubah oleh orang lain, lalu compare and merge workbook, perintah untuk menggabungkan beberapa workbook, dan lain-lain. Lalu selanjutnya menu data. Sort, perintah untuk mengurutkan data, filter, perintah untuk memfilter data, form, perintah untuk menambah atau mengurangi data, lalu seterusnya. Menu window, new window, perintah untuk menampilkan lembar kerja yang diedit, arrange, perintah untuk mengatur jendela, dan lain-lain. Lalu selanjutnya menu help. Microsoft Excel Help, perintah untuk menampilkan Office Assistant. So, the Office Assistant, perintah untuk melihat keterangan dari topik yang dipilih. Microsoft Excel Online, perintah untuk online. Contact Us, perintah bantuan pada Microsoft, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan mengenalkan pengenalan workbook pada Microsoft Excel. Yang pertama, ada title bar. Menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka secara default. Nama workbook pada Microsoft Excel adalah Book 1. Quick Access Toolbar berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambahkan perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Selanjutnya, kontrol jendela berfungsi untuk mengatur tampilan Microsoft jendela, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela. Selanjutnya, ada menu bar, merupakan kumpulan perintah-perintah daripada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri pada ribbon. Ribbon adalah tempat yang perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan icon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Name box atau kotak nama berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif.
Selanjutnya, formula bar berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Anda juga dapat mengidentifikasi nilai numerik atau teks pada formula bar. Kolom berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai XFD. Anda dapat menggunakan CTRL plus panah ke kanan untuk menuju kolom terakhir. Selanjutnya, row atau baris berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1.048.576. Anda dapat menggunakan CTRL plus panah ke bawah untuk menuju barisan terakhir pada Microsoft Excel. Sel aktif. Sel yang aktif berarti sel dia harapkan pada pointer, kumpulan, dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Selanjutnya, top worksheet berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih sheet yang Anda akan gunakan pada lembar kerja. Lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Selanjutnya, ada vertikal scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas ataupun ke bawah ataupun kanan kiri. Selanjutnya, page view berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja ini. Selanjutnya, status bar berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi setiap rekomendasi perintah yang akan dilaksanakan pengguna. Selanjutnya, cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Yang pertama, lihat di kiri bawah, itu terdapat ada sheet 1 dan tombol tambah atau new sheet. Untuk menambahkan sheet baru, klik tanda plus untuk membuat sheet yang kedua. Selanjutnya, untuk cara menyimpan workbook baru pada Microsoft Excel, klik tombol save di quick access toolbar. Selanjutnya, simpan dokumen Anda di lokasi yang Anda tentukan. Lalu klik save. Dan otomatis workbook akan tersimpan otomatis di dalam komputer Anda. Baik, selanjutnya pengenalan worksheet pada Microsoft Excel. Yang pertama, apa itu baris dan juga kolom pada worksheet? Row atau disebut juga baris adalah bagian worksheet yang melintang horizontal atau kanan ke kiri dan barisan ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan jumlah baris di Excel ada 1.048.576 sampai 1.448.576. Dan yang selanjutnya, kolom atau disebut juga kolom adalah bagian worksheet yang melintang vertikal dari atas ke bawah dan ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Jumlah kolom di Excel adalah 16.384 dari A sampai XFD. Dan selanjutnya, cara memberi nama pada worksheet. Pertama, klik sheet 1. Setelah itu, klik rename. Dan berikan nama worksheet bebas. Satu contohnya. Klik enter. Selanjutnya, untuk menghapus worksheet, itu klik kanan pada mouse
dan klik delete untuk menghapus sheet 1. Dan untuk menambahkan, tinggal klik tanda tambah di sini, new sheet, dan akan keluar sheet baru. Dan selanjutnya, cara protect sheet pada worksheet. Pertama, klik kanan, lalu protect sheet. Dan sini bisa memberikan password pada sheet Anda. Jika sudah memasuki password, klik OK. Dan perintah selanjutnya ada re-enter password. Nah, untuk memasukkan lagi, untuk unprotect sheet, tinggal klik unprotect sheet dan masukkan password yang tadi. Selanjutnya, cara hide worksheet. Pertama, klik kanan sheet-nya, lalu klik hide untuk menyembunyikan sheet. Dan untuk menampilkannya kembali, di bagian ribbon terdapat format. Klik format, lalu klik visibility di hide dan unhide. Dan klik unhide sheet. Di sini terdapat sheet yang tadi disembunyikan. Dan klik sheet 2 untuk unhide sheet. Dan sheet 2 akan terunhide. Dan selanjutnya, untuk tombol navigasi terdapat di bagian sheet ini. Fungsinya agar bisa sheet-sheet lain berpindah tempat, seperti sheet 3 pindahkan ke sebelah paling kanan dengan menekan sheet 3 dan drag ke sebelah kanan. Dan otomatis akan terpindah. Itu juga sebaliknya. Seperti ini. Next, selanjutnya, tutorial sel dan data Microsoft Excel. Yang pertama, pengertian sel, range, dan alamat sel pada Excel. Yang pertama, sel di Excel adalah irisan atau intersection dalam suatu baris yang direpresentasikan dalam angka dan kolom dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau alamat sel. Selanjutnya, range adalah sekumpulan sel yang diidentifikasi dengan nama sel sebagai alamat sel di kiri atas dan alamat sel di kiri bawah. Selanjutnya, alamat sel adalah sel yang mengidentifikasi sel dalam baris dan kolom. Penggunaannya alamat sel sering digunakan untuk membentuk pola suatu formula terhadap data-data dalam worksheet. Selanjutnya, tipe data tipe atau tipe data pada Microsoft Excel. Terdapat 3 tipe data Microsoft Excel yang dapat Anda masukkan pada Microsoft Excel, yaitu tipe data teks, tipe data numerik, dan tipe data waktu. Koma, karakter koma untuk koma, karakter titik, pemisah nilai desimal, positif untuk positif, negatif dan negatif, karakter persen untuk persentase, besar notasi eksponensial, kecil notasi eksponensial. Dan kemudian tipe data and time digunakan untuk membuat tanggal, waktu, atau gabungan tanggal dan waktu. Format penulisan standar date and time menggunakan bahasa Inggris dan notasi waktu United States. Contohnya di sini saya akan menuliskan selanjutnya contoh lain 31 Desember 2000. Seperti itu. Selanjutnya, cara mengatur lebar, kolom, dan tinggi barisan Excel. Yang pertama, untuk mengatur lebar, kita bisa mendrag bagian ini ke sebelah kanan untuk melebarkan sel.
Dan untuk meninggikan sel, klik bagian sini dan drag ke bawah. Otomatis akan terubah seperti ini. Nah, selanjutnya, cara membuat list dan menggunakan autofill pada Excel. Yang pertama, buka menu File, lalu klik Option, dan akan muncul title box seperti ini. Dan klik Advance, scroll ke bawah, sampai bertemu dengan opsi General, selalu klik Edit Columns, List, dan di sini kita bisa membuat list baru. Di sini saya sudah membuat list baru, nama-nama hari, dan klik Add. Selanjutnya klik OK. Klik OK. Selanjutnya, tinggalkan ketik sesuai dengan nama yang tadi. Contohnya saya seperti Senin. Drag bagian ujung sini. Dan akan otomatis seperti ini. Otomatis terautofill. Selanjutnya, cara mengubah format sel pada Microsoft Excel. Pertama, drag atau blok semua sel yang Anda butuhkan. Lalu, format as table. Dan pilih untuk memformat tabel. Oke. Otomatis format akan terubah. Selanjutnya, menambahkan komen pada Excel. Untuk menambahkan komen, klik bagian sel tertentu, lalu klik kanan pada mouse, lalu cari insert comment, dan kita bisa memilih komen. Otomatis akan tanda seperti ini. Selanjutnya, merge untuk menggabungkan sel pada Excel dengan cara klik atau pilih selnya, lalu klik merge and center. Terdapat pilihan merge and center, menggabungkan sel yang dipilih ke dalam satu sel dan memusatkan teks. Yang kedua ada merge across, menggabungkan sel yang dipilih ke dalam sel yang lebih besar sambil menjaga setiap baris terpisah. Selanjutnya, merge cells, menggabungkan sel yang dipilih ke dalam satu sel tetapi tidak memusatkan teks. Dan ada unmerge cell, untuk sel yang unmerge, sel yang dipilih. Oke, saya akan melanjutkan tugas praktikum. Oke, saya akan melanjutkan tugas kelompok bagian G, yaitu contoh cara membuat formula atau rumus pada Excel. Yang pertama ada rumus penjumlahan dan rumus pengurangan Excel. Rumus penjumlahan sangat mudah. Kalian tinggal klik sama dengan dan plus saja. Sebagai contoh, sama dengan, terus masukkan nilai atau angka yang ingin ditambah, lalu tambah 20. Langsung akan ada hasilnya. Lalu untuk pengurangan juga sama, tapi plusnya diganti minus. Sebagai contoh, di sini ada 50 kurang 10. Enter. Lalu yang kedua ada cara cepat rumus penjumlahan Excel otomatis. Caranya adalah pertama kalian drag dua kolom dan dua baris ini, lalu kalian pergi ke formula, lalu klik auto sum yang ada di fungsi library. Langsung akan ada hasilnya, perjumlahan 30 tambah 40. Yang ketiga ada cara menghitung persen di Excel secara otomatis. Cara menghitung persen adalah pertama kita ke home tab, lalu pada bagian number
kita klik format cells number. Kita klik format cells number, lalu pada kategori kita pilih percentage, lalu decimal place-nya kita kurangi jadi 0, lalu klik OK. Lalu rumusnya adalah sama dengan, sebagai contoh saya akan memasukkan 10 garis miring 10, lalu klik enter, langsung akan berubah menjadi persen. Lalu yang keempat ada rumus Excel IF bertingkat dan sederhana serta gabungan OR dan AND. IF, untuk rumus IF, rumusnya adalah sama dengan IF dalam kurung, ini rumusnya adalah logical test, value if true, value if false, yang artinya dalam tanda kurung ini ada logical test dan ada nilai kebenaran. Lalu rumus OR. Yaitu adalah sama dengan, lalu OR kurung logical dan logical 2. Ini berarti adalah true dan false. Yang ketiga lalu ada AND, rumusnya adalah sama dengan AND kurung sama seperti OR logical 1 dan logical 2 dan seterusnya. Lalu yang kelima ada rumus Excel average, max, min, konsum pada Excel. Yang pertama ada average. Average adalah nilai rata-rata. Jadi ini adalah menghitung nilai rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan average dalam kurung, buka kurung, masukkan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya yang ingin dicari rata-ratanya. Sebagai contoh saya akan memasukkan nomor 30, tutup kurung, bentar. Rata-rata dari 30, 20 dan 10 adalah 20. Lalu ada max. Max adalah nilai tertinggi. Rumusnya adalah sama dengan max buka kurung nomor 1, nomor 2, sama seperti average. Sebagai contoh saya akan memasukkan nomor 20, 40, 12, buka kurung, enter. Karena 40 adalah nilai tertinggi, jadi nilai tertinggi akan ditulis di sini. Lalu ada min. Min adalah nilai terendah. Rumusnya adalah sama dengan min buka kurung, rumusnya adalah min dalam kurung nomor 1, nomor 2 sama seperti max dan average. Sebagai contoh saya akan memasukkan nomor 20, 15 dan 2. 2 adalah nilai terkecil yang tadi saya masukkan. Lalu ada count. Count adalah menghitung jumlah. Lalu ada count. Count adalah count itu adalah menghitung jumlah yang ada di sel. Rumusnya adalah sama dengan count buka kurung, masukkan value 1 dan value 2. Contoh saya akan memasukkan A1, A2 kurung, enter. Nah, jadi ini 30 dan 40 ada 2 angka. Lalu ada sum
sum adalah jumlah. Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung lalu masukkan nomor yang ingin dijumlahkan. Contohnya adalah 10,20 tutup kurung enter. Oke. Lalu yang keenam ada rumus Excel, VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP memiliki fungsi sebagai VLOOKUP dan HLOOKUP memiliki fungsi untuk mencari nilai dalam kolom. Bedanya adalah kalau VLOOKUP itu mencari secara vertikal, kalau HLOOKUP mencarinya secara horizontal. Rumus VLOOKUP adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, ini ada rumusnya. Itu VLOOKUP dalam kurung lookup value, table array, call index, num, dan range lookup. Lalu untuk HLOOKUP rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP buka kurung. Rumusnya sama seperti VLOOKUP, ada lookup value, table array, row index 6, dan range lookup. Lalu yang ketujuh ada rumus Excel left, mid, dan right. Jadi fungsi dari left, mid, dan right ini adalah mengambil kata ya. Bedanya adalah kalau left mengambil kata dari bagian kiri, kalau mid mengambil kata dari tengah, dan right mengambil kata dari kanan. Rumusnya adalah sama dengan left kurung, lalu ini adalah rumusnya, masukkan teksnya, lalu dan num charge, cari nomornya. Lalu kita cari lalu ada mid. Rumus mid adalah sama dengan mid ke kurung, rumus mid adalah teks start num charge. Lalu ada right, rumusnya adalah sama dengan right ke kurung teks num charge, sama seperti left. Lalu yang kedelapan ada rumus Excel find and search untuk mencari kata. Ya, jadi find and search itu untuk mencari kata atau pertama ada search. Rumus search adalah sama dengan search buka kurung find text, within text, dan start num. Lalu find, rumusnya adalah sama dengan find buka kurung ada find text, within text, dan start num, sama seperti search. Lalu yang ke-9 ada fungsi today, now, date, month, day, years, and day. Ini adalah fungsi waktu dan tanggal. Kalian bisa melihat di formula step dan di function library ada date and time. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ini adalah untuk mengatur tanggal dan waktu. Oke, lalu yang bagian H
adalah tutorial charts atau grafik Microsoft Excel. Yang pertama adalah cara membuat grafik line di Excel. Caranya adalah pertama-tama kalian pilih objek yang ingin dijadikan tabel. Saya ambil contoh di kolom A1, A baris 1, A baris 2, A baris 3. Lalu pindah ke insert tab, lalu pada bagian charts kita pilih bagian kolom, lalu klik all chart types, lalu pada sini kita pilih yang line. Ini ada banyak pilihannya, kalian bisa pilih salah satu. Saya akan coba pakai yang ini, lalu klik OK. Nah, jadi ini adalah cara membuat grafik line. Lalu yang kedua ada cara membuat diagram lingkaran Excel atau pie chart. Caranya sama seperti yang lain, kita pilih dulu datanya, lalu masuk ke insert tab, lalu pada bagian chart kita pilih pie, lalu kita pilih di sini ada banyak pilihan template pie-nya. Jadi kita pilih salah satu, klik OK. Ini akan jadi sebuah grafik atau chart. Lalu ada jenis histogram dan cara membuat histogram di Excel. Jenis-jenis histogram ada dua, yaitu histogram dan Pareto. Histogram adalah bedanya histogram dan Pareto. Bedanya histogram dan Pareto adalah histogram menampilkan data dalam bentuk angka. Jenis histogram ada dua, yaitu histogram dan Pareto. Perbedaannya, histogram menampilkan data berdasarkan angka, kalau Pareto menampilkan data dan garis yang mempresentasikan tingkat perubahan sebaran data. Cara membuat histogram adalah pertama pergi ke insert tab, lalu ke bagian kolom, lalu pada lalu cara membuat histogram adalah pertama-tama masuk ke insert tab, lalu copy bagian atau drag bagian yang ingin dimasukkan dijadikan tabel, lalu ke bagian kolom, lalu di dua dimensi kolom pilih salah satu aja. Saya akan coba pilih yang cluster kolom. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah histogram. Lalu ada cara membuat grafik pivot table dan fungsi pivot chart di Excel.
Cara membuat grafik pivot table. Cara membuat grafik pivot table. Pertama, kalian drag lagi bagian yang diinginkan untuk dijadikan diagram seperti ini, lalu ke bagian insert, lalu di bagian tables ada pivot tables, langsung saja kita klik, lalu kita drag semua saja, oke, lalu klik oke. Nah, lalu akan menjadi tampilan seperti ini. Kalian bisa klik ini untuk menampilkan seperti itu. Lalu fungsi pivot chart adalah untuk membuat grafik secara instan melalui pivot table. Lalu yang terakhir, yang I, ada cara mencetak laporan dan tabel dari Excel. Caranya adalah kita pergi ke file tab, lalu pada bagian print, lalu tinggal di print. Oke. Itu adalah sekian dari kelompok kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan ya, sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao.